Malwapati pasti tidak akan tinggal diam atas tindakan yang kita lakukan. Bukan tidak mungkin. Kejadian 10 tahun yang lalu akan terulang kembali. Gusti, dulu saya pernah menyarankan supaya saya sendiri sajalah yang menyelinap ke Malwapati. Sehingga, kalaupun saya tewas, tidak menyebabkan malapetaka ke seluruh negeri. Gusti sendirilah yang menginginkan perang terbuka. Apa pantas Kipati menyalahkan seorang Prabu? Bagaimana seandainya dalam penyerangan kemarin kita yang menang? Saya yakin Kipatilah yang akan terlebih dahulu menepuk dada, bukan? Maaf Gusti Ratu, tidak ada secuil pun maksud hamba untuk menyalahkan siapapun. Hamba mengerti bahwa keputusan apapun harus kita tanggung bersama. Iya, seharusnya memang begitu. Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana rencana kita selanjutnya. Tentu Gusti Ratu. Kami akan mempertahankan kehormatan Simbar Manyura sampai titik darah penghabisan. Gusti, kami pun akan tetap setia membela Simbar Manyura. Terima kasih. Kalian memang patut dibanggakan. Dan saya sangat terharu atas kesetiaan kalian. Durgandini mungkin sudah berhasil menunggangi Prabu Pancatnyana dari Simbar Manyura. Ya. Padahal Simbar Manyura dengan Malwapati sudah memiliki perjanjian perdamaian setelah Prabu Kalawardhati tewas. Maaf Gusti Prabu, apa Gusti Prabu berencana untuk menyerang balik negeri itu? Kita harus mencermati gerakan mereka dengan lebih teliti. Iya. Kalau kita lihat kenekatan dari Patih Kalamurka, saya yakin mereka mau menyerang kita. Iya, benar. Itu salah satu hal yang mengharuskan kita untuk menyelidikinya. Seluruh pasukan Malwapati harus siap siaga perang. Nyai Dewi. Maaf Gusti Prabu, apakah tidak sebaiknya kita mengirim Telik Sandi ke sana? Sebenarnya kita punya orang kepercayaan kita di sana. Tapi dia sudah lama tidak sowan ke Malwapati. Kituntang. Apa dia masih hidup? Iya. Kituntang. Ada kabar kalau dia membuka warung di Kutaraja Simbar Manyura. Saya bersedia menjadi penghubung, Gusti. Nyai Dewi, kami banyak memiliki tenaga Telik Sandi di sana. Jadi lebih baik... Maaf Gusti Prabu. Nyai Dewi juga sedang mengejar Durgandini. Mungkin tugas itu bisa sejalan dengan niat beliau, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Bagaimana Kandapati? Kalau Nyai benar-benar mau pergi ke kota Raja Simbar Manyura, cari Kituntang. Kemudian serahkan cincin ini. Ini merupakan tanda kalau Nyai benar-benar utusan Malwapati. Cincin ini, Ki. Saya mau menawarkan ini, Ki. Nyai, ada pesan dari Gusti Patih. Sudah lama Ki Tungtang tidak mengirimkan berita ke Malwapati. Nyai, ngomongnya jangan keras-keras. Di sini dinding dan pohon punya telinga, Nyai. Kita bicarakan di tempat lain saja. Jadi ayam panggang sama sayur gori. Terus minumannya apa, Nyai? Bandrek saja, Ki. Cepat ya, Ki. Iya, Nyai. Kamu cepat tolong ambilkan ayam panggang. Iber, lihat perempuan yang baru datang itu. Kenapa Tuan? Kelihatannya sudah tidak muda lagi. Ini yang disebut bunga ranjang. Tuan berminat?
Jangan buang waktu. Ayo. Beres, Tuan. Ya. Makanan ini untuk wanita itu kan? Benar. Biar aku yang bawa. Jangan, Iber. Kamu masih tetap ingin dagang kan? Hah? Atau sudah bosan hidup? Iya. Aduh, Nyai. Silahkan, Nyai. Apa untuk tamu wanita, pelayannya harus laki-laki? Hanya untuk gawat, Paman. wanita yang cantik, Nyai. Oh. Nyai. Lihat, Tuan itu yang duduk di tengah. Ada apa dengan tuanmu? Beliau berkenan mengajak Nyai tidur. Hei, katakan kepada tuanmu, saya tidak bernafsu dengan lelaki bertampang banci seperti itu. Kurang ajar. Kurang ajar. Nyai sudah terlanjur membuka topeng. Maaf, saya lepas kendali, Ki. Malam ini juga, Nyai harus meninggalkan kota raja. Tapi, bagaimana saya bisa mendapat berita penting dari sampean? Saya punya rumah persembunyian di luar kota. Tidak ada satupun orang Simbar Mayura yang tahu, kecuali satu orang. Istri Ki Tungtang? Tidak. Begini, Nyai. Malam ini juga Nyai harus meninggalkan Kutaraja lewat gerbang timur. Saya akan menunggu Nyai di pinggir hutan. Iya. Ya. Mau apa kalian? Hai, tidak ada yang bisa lolos dari Simbar Mayura. Siapapun yang berani menghina Dohitra Bano. Bagaimana kalau kamu sekarang kubunuh saja? Sangat layak manusia bejat seperti kamu yang senang melecehkan kaum perempuan mendapat hukuman yang setimpal. Kurang ajar! Maafkan saya.
Kenapa lama sekali, Nyai? Orang yang mengganggu saya masih penasaran. Terpaksa saya selesaikan. Saya tidak mau mereka menjadi batu sandungan buat saya. Bagus, Nyai. Lelaki yang berpakaian mewah itu salah seorang putra menak dari Simbar Manyura. Kalau tidak Nyai bunuh, memang bisa menimbulkan kesulitan, termasuk kepada warung saya. Lalu sekarang kita kemana, Ki? Ikuti saya. Iya. Sama sekali saya tidak menduga bahwa mereka berani menyerbu Malwapati. Apa selama ini kegiatan mereka tidak tercium oleh Ki Tungtang bahwa mereka menyewa pendekar sakti untuk melakukan penyerbuan? Selama ini yang tampak di Kutaraja Simbar Manyura adalah ketidakamanan. Banyak bromocora, tukang peras, dan penjahat di pasar-pasar. Sementara tentara raja tidak mampu menangani mereka. Apa pengunjung di warung Kisanak tidak ada yang kelepasan membicarakan hal ini? Sama sekali tidak ada, Nyai. Sebenarnya saya tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti ini. Karena orang-orang yang mengganggu di warung Ki Tungtang sudah saya bunuh semua. Itulah, Nyai. Saya yakin besok akan geger dengan matinya Dohitra Banu dan kawan-kawan. Karena Dohitra Banu masih kerabat dekatnya Senopati Jayapati. Pokoknya, Nyai, saya akan ke sini kalau sudah aman sambil membawa berita. Iya, tapi... Tolonglah, Nyai. Nyai jangan menampakkan diri dulu. Semua masuk. Ada apa? Ampun Tuan. Ada apa? Ayo Mas. Cepat. Mana pemilik warung? Hamba, Tuan. Sini kamu. Ya, Tuan. Kenapa kamu tidak memberitahu kalau ada keributan di warung ini? Keributan itu cuma sebentar, Tuan. Karena persoalannya sudah selesai, hamba pikir hamba tidak perlu lagi memberitahu Tuan. Kamu tahu, keponakan saya tewas. Gawat. Tapi perkelahian di warung hamba tidak ada korban, Tuan. Silakan Tuan tanyakan ke pelayan hamba. Betul, Gusti. Istri hamba. Kalau kamu memberitahu kepada kami, maka penjahat itu akan cepat diringkus. Oh iya, Tuan. Kamu pasti kenal dengan orang yang membuat keributan. Ada yang bilang kalau kamu ngobrol panjang lebar sebelum terjadi keributan, iya kan? Sama sekali bukan, Tuan. Hamba hanya menawarkan makanan yang hamba sediakan. Kemudian dia bertanya apakah cincin ini bisa untuk membayar makanan. Karena dia seorang pendekar pengelana. Ya itu saja, Tuan. Ini cincinnya. Tangkap dia. Tang. Tuan, tolong suami saya, Tuan. Cincin itu sudah lama dipakai. Di jarinya ada bekas putih. Sungguh, Tuan, hamba tidak bohong. Bekas putihnya adalah bekas cincin hamba yang hamba lepas dan diganti dengan cincin ini, Tuan. Ampun, Tuan. Hamba jangan ditangkap, Tuan. Ampun, Tuan. Seret dia. Ampun, Tuan. Tolong.
Ada apa, Yem? Gong! Gusti Prabu, orang ini dituduh telah melakukan persekutuan dengan seorang pendekar, sehingga mengakibatkan kematian seorang menak di Simbarmayura. Atas kesalahannya ini, Sang Adiyaksa telah memutuskan hukuman mati di pemanggahan ini. Atas izin Paduka, hukuman ini akan dilaksanakan hari ini. Darah dibalas dengan darah. Kematian ditutup dengan kematian. Itulah hukum keadilan Simbarmanyura. Berikan dia kesempatan untuk mengatakan pesan terakhir. Lepaskan pasungannya. Hei, Tuntang. Gusti Prabu menyuruh kamu untuk mengucapkan pesan terakhirmu. Gusti Prabu, hamba menerima hukuman untuk kesalahan yang sama sekali hamba tidak tahu. Setiap hari warung hamba menjadi tempat keluar masuknya tamu untuk mengisi perut. Sambil ngobrol dan menjalin hubungan dagang. Gusti Prabu, apa salah hamba kalau ada terjadi perkelahian di dalam warung hamba? Hamba memohon ampunannya, Gusti. Kalau kejadian itu membuat diri hamba dinyatakan bersalah. Ampun, Gusti, ampun. Kurang ajar, kutu bajing! Kutu bajing, rupanya pendekar wanita itu adalah jandanya Mahasura. Tutup semua pintu gerbang! Ayo, Ki. Kita lompat. Tapi, Nyai, kaki saya. Kuatkan kakinya ya. Ayo. Ayo cepat, Ki. Ya, Nyai. Paman Pati, jangan membuat aku malu. Baik, Gusti. Kita kejar Nyai. Ayo. Cepat lari, Ki. Biar aku yang menghadapi mereka. Nyai tidak akan kuat. Pati Kalamurka itu sangat sakti, Nyai. Itu urusanku. Urusanmu cepat lari. Jangan sampai tertangkap. Siam keponakanmu ada di rumah persembunyian. Tapi, Nyai... Cepat lari. Cepat. Iya. Kemanapun kamu pergi,
Durgandini. Siapa takut? Kutu Belacan. Apapun ancamanmu, aku tidak akan pernah takut. Seorang Durgandini selalu bertarung secara perkasa. Betul, kawan-kawan? Ayo, keluarkan semua ajian rengga gunungmu sampai tuntas. Ayo kita bertarung. Suliwa, lagi-lagi si kutu miang. Masih hidup. Dewata menyuruhku menagih nyawa kepadamu. Belum kapok-kapok juga kau menghadapi aku. Menyesal dulu tidak aku bikin habis kau jadi abu. Durgandini, bersiaplah untuk menghadapi kematian. Ayo, sekarang kita bertarung. Ayo. Liwa, siapa yang menyuruhmu kemari? Maaf, Nyai. Kurang ajar, kutu janda. Berani sekali kau melukai tanganku yang tinggal satu-satunya ini. Awas, Nyai! Mampus kalian semua! Kurang ajar. Sebenarnya perempuan tua itu hampir bisa saya lumpuhkan. Bagaimana, Liwa? Kita kejar mereka. Jangan, Nyai Dewi. Saya takut mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap Nyai Dewi. Sia-sia kalau kita ke sana. Lalu, istri paman bagaimana? Warung tutup dulu. Yang penting kita cari tempat yang aman. Baru bibi menyusul. Iya, Nyai. Tidak jauh dari sini ada desa. Kalian bisa membeli kuda di sana, supaya kita bisa lebih cepat, ya? Iya. Baik, ayo. Mari, Nyai Dewi. Dugaan bahwa si tukang warung itu Telik Sandi Malwapati adalah benar. Bertahun-tahun mata-mata itu berada di kandang kita tanpa kita sadari. Itu kebodohan kita. Hampir semua negeri maju mempunyai kekuatan Telik Sandi. Tapi kita masih hidup di zaman Wayang Purwa. Kunci kemenangan dari peperangan antar negara adalah kekuatan Telik Sandinya. Telik Sandi, Telik! Sekarang, bagaimana rencana kita? Pendapat saya, penyusupan Gusti. Mungkin sedikit diperbesar dengan menambah beberapa orang sakti untuk bekerja bersama saya. Apapun rencana kita harus tetap memiliki Telik Sandi, Paman Patih. Iya, itu lebih sempurna, Gusti Prabu. Artinya, kita harus mengundang orang yang ahli di dalam Telik Sandi untuk mendidik orang-orang kita. Bagaimana, Nyai? Aku ikut saja apa yang kalian lakukan. Tapi yang penting dalam hidupku adalah membunuh Raja Busuk Angling Dharma. Berikut pendekar wanita tadi dan Suliwa. Ya. Tapi Nyai akan tetap membantu kami, bukan? Kutu kambing! Kamu pikir aku seorang pendekar pengecut yang akan meninggalkan gelanggang, Sekali lagi kau bicara seperti itu padaku, kau orang yang pertama yang akan kubunuh, ngerti? Nyai! Jaga mulutmu, Nyai! Jangan kamu anggap aku anak kecil yang tidak punya nyali. Kamu pikir kamu saja yang punya kesaktian. Ayo, coba kesaktianku.
Kurang ajar. Ya. Hentikan! Hentikan! Sabar, sabar. Jangan terlalu mengikuti nafsu. Paman Pati, saya minta jangan mudah tersinggung. Kita harus belajar untuk mengenal watak dan tabiat kita. Karena pendekar besar seperti Nyai Durgandini, tentunya sangat berbeda cara berpikirnya dengan kaum prajurit kita, Senopati dan Paman Pati. Sebaliknya, Nyai Durgandini juga harus bisa memahami cara berpikirnya seorang prajurit, yang tentunya berbeda dengan seorang pendekar. Karena setiap tindakan mereka selalu memikirkan akibatnya untuk rakyat dan negara. Ya, ya. Terima kasih, Nyai. Ya. Mari kita lanjutkan. Menculik istri Batik Madrim. Hah, apa itu bukan perbuatan pengecut, Paman Pati? Ini untuk mengalihkan perhatian pembesar Malwapati, Gusti Prabu. Dan mereka akan membatalkan penyerangan ke Simbar Manyura. Ingat, Paman Pati, kesaktian Pati Malwapati itu, apa usaha kita tidak sia-sia? Dengan perencanaan yang matang, mudah-mudahan tidak meleset lagi, Gusti. Dan jika Batik Madrim melanglang dari Kedaton, Malwapati pasti lumpuh. Hei, jangan sepelekan Angling Dharma, Paman. Angling Dharma menjadi raja karena mengalahkan Batik Madrim dalam sayembara. Ya, paling tidak kekuatan Malwapati akan jauh berkurang. Dan yang penting, mereka tidak akan berpikir untuk menyerang Simbar Manyura. Kita bisa menekan mereka dengan mengancam mati calon istri Madrim. Mereka pasti akan langsung menyerbu kemari, Paman. Karena Paman pernah memamerkan ajian Mali Rupa di depan pasamuan para petinggi Malwapati. Kalau mereka menginginkan calon istri Batik Madrim tewas, silahkan menyerang negeri Simbar Manyura. Kalau Paman anggap itu baik, silahkan Paman lakukan. Tapi, ini harus dipersiapkan dengan matang. Sebab kalau ini gagal juga, maka tamatlah riwayat Simbar Manyura. Baik, Gusti Prabu. Dinda, saya akan merundingkan dengan Dinda Prabu Angling Dharma. Kapan sebaiknya mengantar Dinda kembali ke Kabalan? Yang kami takutkan, kalau orang-orang Simbar Manyura kembali mengacau Malwapati, seperti yang terjadi kemarin dulu. Tentang waktu, tentu saya akan mengikuti rencana Kanda Madrim. Saya akan meminta kepada Romo Betara. Saya akan meminta kepada Romo Betara. Ya. Untuk segera melangsungkan perkawinan kita, Kanda. Dinda seperti mampu membaca lamunan saya. Bagaimana saya sudah merindukan seorang anak seperti Dinda Prabu Angling Dharma. Kanda. Iya. Terima kasih. Limbang, ke sini. Ya, Tuan. Nampaknya pasar di sini sangat ramai untuk kita berdagang. Benar, Tuan. Tapi kita harus mencari tempat menginap dulu. Ya. Cari yang bagus. Ya, Tuan. Saya akan coba tanyakan sama penduduk sini. Maaf, Tuan. Tuan cari penginapan? Ya, yang bagus. Kalau ada satu kamar yang lebih lebar buat saya sendiri, 3 kamar lagi buat anak buah saya. Ada, Tuan. Penginapan kami juga menyediakan rumah makan. Jadi Tuan tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Iya. Di mana? Dekat dari sini, Tuan. Bagus. Ayo kita berangkat. Ikut saya, Tuan.
Ini kembalinya nih. Tidak usah, simpanlah. Terima kasih. Besok, selama aku melihat-lihat kawasan Kedaton, kalian yang harus melayani dagangan. Tapi harus menyiapkan kuda dekat pedati dagangan. Takut sewaktu-waktu diperlukan untuk lari, ngerti? Ngerti. Tapi besok pagi Gusti tidak akan langsung bertindak, kan? Tergantung keadaan. Kemungkinan besar tidak. Aku harus mengamati penjagaan secara cermat. Baik, Gusti. Tunggu dulu. Awasi di luar. Aku takut ada yang mencurigai kita. Aneh, seorang Waisyah dipanggil Gusti. Lihat ini. Bagus sekali kain ini. Ayo silakan. Silakan, harganya tidak mahal. Cocok sekali. Ayo. Mari. Harganya tidak mahal. Silakan. Hanya 5 keping. Coba dipegang. Ini halus sekali. Ayo. Jangan ragu. Mari Bu, silakan Bu. Ini kain dari Cina. Bagus sekali. Ayo. Jangan ragu. Lihat ini kain bagus sekali. Ayo, mari. Ya. Yang batik juga ada yang batik. Batik buatan negeri kita. Ayo, silakan. Layani mereka. Aku mau jalan-jalan. Baik. Ya. Ayo kainnya. Rumbung. Iya, Tuan. Jangan lupa pesananku tadi malam. Baik, Tuan. Sayang istri, silakan. Seorang sudra mengenakan trompa. Mencari saya, Nisanat? Kenapa kamu mengikuti aku? Gerak-gerikmu seperti mau berbuat jahat.
Saya baru saja membicarakan Kanda. Apa siang ini tidak ada pasamuan, Kanda? Tidak ada, Dinda. Keamanan Malwapati sangat baik. Musuh-musuh dari Simbar Manyura sudah tidak berani lagi mengganggu kami. Tapi tidak biasanya Kanda berkunjung ke Keputren siang hari? Dinda, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Apa benar begitu? Sungguh Gusti, kami semua para dayang melihat Gusti Patih Batik Madrim datang. Lalu Gusti Kusuma Gandawati menyuruh kami pergi. Kami mengira Gusti Gandawati diajak ke balai Pasamuan. Tapi biasanya kalau mau pergi kemanapun, Gusti Dewi pasti memberitahu. Kali ini tidak, Gusti. Kalamurka. Kamu akan aku jadikan tumbal kalau calon suamimu melakukan sesuatu yang membahayakan Simbar Manyura. Kamu pasti sudah tahu siapa aku. Atau mungkin kamu lupa dan perlu aku ingatkan kembali. Tunggu. Siapa kamu? Berani-beraninya menyerang aku.
Sebaiknya kita berpisah, Nyai Dewi. Saya ke Bojanegara dan Nyai Dewi ke Simbar Manyura. Gusti Patih pasti akan ke sana. Iya, saya sudah menguasai seluk-beluk Simbar Manyura. Nyai Dewi. Kalian mencari orang yang menculik seorang putri Kedaton. Dari mana Nisanak tahu? Hati-hati, penculiknya Sakti Mandraguna. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Nini terluka? Waktu saya serang penculik itu, tiba-tiba dia merubah dirinya menjadi batang kayu dan membabat tulang kering saya. Nini masih bisa jalan? Tapi nyeri sekali. Mungkin tulang kering Nini ada yang retak. Maaf Nini. Atau mungkin urat saraf Nini ada yang retas. Coba minum ini. Saya akan langsung ke Bojanegara, Kanda Madrim. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Saya akan langsung ke Simbar Manyura, Dinda. Hati-hati, Kalamurka dan Senopatinya pasti sudah mengenal wajah Kanda. Ya, saya akan melakukannya seperti 10 tahun yang lalu. Dinda Prabu tak perlu khawatir, ya? Ya, ya, ya. Oh iya, Nini melihat gadis itu dibawa kemana? Ke sana. Ke timur. Aneh. Seharusnya Simbar Manyura itu kan ke timur selatan. Saya akan tetap ke Bojanegara, Nyai Dewi. Penculik Dewi Kusuma Gandawati sudah jelas. Ini pasti ulah Patih Kalamurka. Oh ya, Nini Kemangi. Kami harus meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas keterangannya. Mendirikan rumah di dasar jurang, jauh dari mana-mana. Dalam keadaan tertentu, manusia memang bisa lebih kejam dari binatang. Seperti saat ini, aku bisa melakukannya kepada Nini. Kalau pembesar Malwapati, apakah itu Prabu Anglingdarma atau calon suamimu Batik Madrim berani berbuat macam-macam? Tindakan Tuan tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria. Kecuali seorang Bromocora. Kamu tahu, tujuan penculikan ini adalah untuk menekan calon suamimu dan rajanya. Supaya tunduk kepada Simbar Manyura. Ngerti? Pengecut. Ayo.
Selangkah saja kamu bergerak kemari, maka leher gadis ini akan putus. Kamu benar-benar kesatria gombal bodol Kalamurka. Pergi sekarang. Hah, pembesar kerajaan berperilaku seperti bajingan tengik. Jangan bicara sekecap pun. Kalau ingin gadis ini selamat. Ayo pergi. Ayo. Sebenarnya saya kurang setuju dengan rencana Paman Patih. Sekarang kita semua dicekam oleh ketakutan. Kanda, mungkin Paman Kalamurka ingin membebaskan Simbar Manyura dari penjajahan Malwapati. Simbar Manyura memang kalah perang, tapi bukan negeri jajahan. Prabu Malwapati pun tidak pernah minta upeti kepada kita. Dan sikap mereka pun bersahabat. Tapi kenapa Kanda Prabu menyetujui waktu Patih Kalamurka merencanakan untuk menyamar dan membunuh Prabu Anglingdarma? Juga menyetujui menculik calon istri Patih Batik Madrim. Saya takut kalau tidak dituruti kehendaknya dia akan berontak. Sekarang di mana dan bagaimana mereka tidak ada yang tahu. Kanda Prabu. Baru ambil kemarin dari kota. Silakan. 25 keping lagi. Silakan semuanya. Boleh kurang Kisan. Gusti Patih. Ya Dewi. Bagaimana kabarnya? Saya sudah menemukan tempat mereka memenjarakan Dewi Kusuma Gandawati di sana. Di mana? Jadi, di mananya Dewi? Mereka pasti menuju ke tempat Gusti Putri disekap. Sebenarnya itu semua adalah ulah Kalamurka. Pancat Nyana sendiri kurang menyetujuinya. Saya mendengar semua pengakuan dari dalam biliknya. Jadi kita ikuti mereka ke sana, Gusti. Sebaiknya nanti malam saja, Nyai Dewi. Kita serang serempaknya, Dewi. Ya, Gusti. Ayo, Gusti. Mereka telah membawa Gusti Dewi, Gusti Patih. Kurang ajar. Kalamurka sudah membaca rencana kita. Jangan-jangan mereka membawa Gusti Dewi ke Simbar Manyura. Tapi saya tidak yakin. Sebab Prabu Pancat Nyana tidak mau melibatkan negerinya dalam perseteruan dengan Malwapati. Mungkin Kalamurka telah membawa Gusti Dewi ke salah satu rumah yang dia jadikan penjara, Gusti. Iya, sebaiknya kita kembali ke kota raja. Iya.
calon suamimu dan juga Raja Malwapati pasti akan bisa bertekuk lutut di bawah kekuasaan Simbar Manyura. Kalau cara seperti ini yang Tuan andalkan, Simbar Manyura yang akan luluh lantak, dihancurkan oleh Prabu Anglingdarma dan seluruh panglimanya. Aku punya kunci untuk mematahkan keberanian mereka menyerang Simbar Manyura. Mengerti? Tuan keliru kalau mengira aku takut mati. Aku akan bunuh diri. Dan kematianku akan menimbulkan amarah yang luar biasa kepada Kanda Batik Madrim dan Prabu Anglingdarma. Sesudah itu, Tuan bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Tuan bukan seorang pemimpin negara. Cara berpikir Tuan lebih mirip seperti kepala gerombolan serigala yang melolong untuk memerintahkan anak buahnya menyerbu kerumunan domba. Atau menyuruh anak buahnya melarikan diri dari ancaman singa. Diam! Seorang patih mestinya tahu bahwa perang dan semua kekerasan adalah cara terakhir kalau perundingan sudah tidak bisa lagi ditempuh. Hei, jangan ajari aku soal itu. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya hidup sebagai negeri jajahan, sebagai pecundang dalam perang, atau mungkin Breikabalan tidak pernah mengajarimu tentang harga diri. Hah? Saya sangsi, Tuan mampu membedakan antara harga diri dengan kesombongan. Jangan-jangan yang Tuan anggap sebagai harga diri hanyalah rasa dendam Tuan pribadi. Untuk itu Tuan tega mengorbankan ribuan nyawa manusia. Dia! Kubunuh kau! Ayo, lakukanlah. Bagi orang yang meyakini jalannya hidup, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Silahkan duduk, Kipati. Saya tidak perlu basa-basi, Paduka. Mana Patih Kalamurka? Sudah 2 pekan ini beliau tidak pernah sowan, Kipati. 2 kali Patih Paduka mengobarkan api permusuhan dengan Malwapati. Pertama, ketika dia malih rupa menjadi perempuan, dia memohon untuk menghadap agar bisa melaksanakan kaulnya membasuh ampian sang Prabu Anglingdarma karena anaknya sembuh dari sakit. Awas dia, Prabu! Ternyata dia menikamkan keris beracunnya ke kaki sang Prabu untuk bisa dihindarkan. Siapa kamu? Aku Kalamurka, Patih dari Simbar Manyura. Masih untung, waktu itu calon istri saya masih bisa diselamatkan. Kami masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang langsung Simbar Manyura. Tapi Patih Paduka melakukan perbuatan yang begitu menyakitkan. Dia kembali menculik calon istri saya. Kami tidak bisa lagi menahan diri. Sekarang ini, seluruh pasukan Malwapati sudah kami sebar untuk mengepung Simbar Manyura. Batik Madrim, sungguh, apa yang dilakukan Patih Kalamurka itu bukan kebijaksanaanku. Negeri macam apa ini? Hah? Negeri apa namanya? Yang patinya bisa berbuat semena-mena tanpa persetujuan rajanya. Batik Madrim. Patih,
Apa begitu perilaku seorang patih negeri besar yang datang bertamu di negeri orang? Paduka Permaisuri, ujung dari sopan santun adalah Blakasuta. Terus terang, dan negeri ini tidak pantas diperlakukan dengan sopan santun. Tuan, tadi Tuan bercerita bahwa orang yang nyaris membunuh raja Tuan bisa malih rupa. Bukan tidak mungkin orang lain juga bisa melakukan itu. Dan malih rupa menjadi patih kalamurka untuk mengadu domba Malwapati dengan Simbar Manyura. Jawab! Di mana Patih Kalamurka? Saat ini, Patih Simbar Manyura sedang menyekap calon istriku. Entah di mana. Kalian dengar, kalau sampai besok pagi, calon istriku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat, atau ada goresan di kulitnya, maka Simbar Manyura akan kami ratakan dengan tanah. Hah, dengar itu, akan rata dengan tanah. Ingat Prabu, besok pagi saya akan kembali lagi. Di mana Kalamurka? Di mana? Di mana tanggung jawabnya? Bagaimana, Gusti? Kelihatannya Prabu Pancatnyana termakan oleh gertakan saya. Tapi permaisurinya itu sepertinya beliau masih melindungi Patih Kalamurka. Besok siang kita ke Kedaton lagi. Betul ini tempatnya? Betul, Tuan. Ini satu-satunya air terjun yang ada di Simbar Manyura. Tunggu! Aku temui Simbar Manyura. Bawang! Gusti Patih. Nanda Prabu keliru kalau mengira paman hanya menuruti dendam pribadi. Ini masalah harga diri Simbar Manyura. Kenapa Nanda Prabu tidak menekan Patih Batik Madrim untuk menyerah dengan ancaman akan membunuh calon istrinya? Mereka telah mengepung negeri kita, Paman. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik. Saya akan menyerahkan Putri Brei Kabalan. Tapi dengan syarat. Saya menagih tuntutan saya kemarin, Paduka Prabu. Akhirnya saya berhasil membujuk Paman Patih untuk membebaskan calon istri Ki Patih. Betul. Betul. Putri Brei Kabalan dalam keadaan sehat.
Saya akan menyerahkan kepada Tuan. Tapi dengan satu syarat. Tanpa syarat apapun, Kalamurka. Saya hanya menantangmu adu kanuragan, Kipati. Dan nasib Putri Brei Kabalan tergantung kepada Tuan. Apa mampu mengalahkan saya? Bagiku tantanganmu seperti teriakan seekor katak yang merasa dirinya sudah menjadi lembu. Kalamurka, keluarkan calon istriku. Kelebihan orang Malwapati hanya mulutnya saja yang besar. Sayang, rajaku terlalu rapuh. Seperti yang Tuan katakan, bahwa prajurit Malwapati telah mengepung Simbar Manyura. Padahal tidak sepotong pun prajurit Malwapati yang berani nongol di tanah Simbar Manyura ini. Kalamurka, hadapkan calon istriku. Lalu kita bertanding. Terserah di mana. Supaya seluruh rakyat Simbar Manyura tahu kalau patih mereka hanyalah seorang tukang sihir murahan. Dinda. Kanda. Kau tidak apa-apa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Di halaman Kedaton lebih leluasa, Kipati, daripada di sini. Mari. Hati-hati, Kanda. Gusti. Jangan ya Dewi, aku tidak mau bertarung dibantu orang lain. Baik, Patih. Kanda. Paman.